Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu migrasi. Perkenalkan, nama saya Cindy Yuliarti, saya selaku moderator pada pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Farhan Coki Hendrawan, Putri Aprilina Sani, Afisa Kintani, Giska Maitrisa, Sylvia Gisela, dan Adela Sofia. Baiklah, mari kita lanjut kepada diskusi kita. Kepada pemateri, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian migrasi. Pengertian migrasi akan disampaikan oleh pemateri 1 yaitu Putri Aprilina Sani. Kepada Putri Aprilina Sani, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan arti dari definisi dari migrasi kependudukan. Migrasi kependudukan adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain, melewati batas administratif atau migrasi internal atau batas politik atau negara atau migrasi internasional. Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk yang relatif permanen dari suatu daerah atau negara ke daerah atau negara lain. Arus migrasi ini berlangsung sebagai tanggapan terhadap adanya perbedaan pendapatan antara kota dan desa. Namun, pendapatan yang dimaksud bukanlah pendapatan aktual, melainkan penghasilan yang diharapkan atau expect income. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Elspeth Young, mengatakan beberapa penulis mengusulkan agar migrasi dianggap bagian dari suatu rangkaian kesatuan yang meliputi semua jenis perpindahan penduduk, yaitu mulai dari yang melaju sampai pindah tempat untuk jangka panjang yang digambarkan sebagai mobilitas penduduk. Menurut Mantra, mobilitas penduduk dapat dibagi dua, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen atau mobilitas sirkular. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah lain dengan dimaksud untuk menetap daerah tujuan. Sedangkan mobilitas non-permanen ialah gerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tidak ada niatan untuk menetap di daerah tujuan. Selanjutnya yaitu teori migrasi. Teori migrasi akan disampaikan oleh Adela Sofia. Kepada Adela Sofia, waktu dan tempat kami persilahkan. Berikut macam-macam teori migrasi. Teori yang pertama yaitu teori dorong-tarik. Menurutnya, migrasi adalah perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi-permanen. Yang kedua, ada teori gravitasi ZIPL. Menurutnya, suatu model gravitasi klasik masih ada kaitannya dengan migrasi. Jumlah migran di antara dua tempat adalah berbanding lurus dengan hasil kali jumlah penduduk dua tempat tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak transportasi terpendek antara dua tempat tersebut. Yang ketiga, ada teori gravitasi menurut Rubinstein yang mengemukakan dalam hukum-hukum migrasi. Yang pertama, ada setiap arus migrasi yang benar akan menimbulkan arus balik sebagai penggantinya. Lalu adanya perbedaan desa dengan kota akan mengakibatkan timbulnya migrasi. Yang keempat, ada teori migrasi menurut Jones. Dalam bukunya, Jones mendeskripsikan bahwa migrasi merupakan satu proses modernisasi, dan Jones juga berpendapat bahwa meningkatnya modernisasi tidak saja akan menarik penduduk dari daerah lain, tetapi juga akan mempertinggi motivasi penduduk di daerah itu untuk bermigrasi. Yang kelima, ada teori menurut Ida Bagus Mantra. Dalam kesimpulannya, pada hasil penelitian di Yogyakarta, memperkuat pendapat bahwa aspek ekonomi merupakan alasan utama dari migrasi. Ia mengatakan bahwa rata-rata pemilikan tanah pertanian di daerah penelitiannya di Kadimojo sebesar 0,126 hektar, sedangkan di Piring sebesar 0,86 hektar per keluarga. Sempitnya tanah pertanian mendorong penduduk pergi meninggalkan desanya, sehingga dapat dikatakan bahwa faktor ekonomilah
yang menjadi alasan utama orang untuk bermigrasi. Yang keenam ada teori Louis Ferenc. Menurutnya, suatu negara terbelakang yang kelebihan buruh disertai dengan perekonomian yang miskin, sumber dayanya di mana sebagian besar penduduk bergerak di bidang pertanian di tengah pengangguran yang hebat, dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang ketujuh ada teori Todaro, mengasumsikan bahwa keputusan migrasi merupakan fenomena ekonomi yang rasional. Migrasi berkembang karena perbedaan antar pendapat yang diharapkan dan yang terjadi di pedesaan dan di perkotaan. Teori ke-8 ada Sayok and Siegel. Menurutnya, migrasi adalah bentuk mobilitas atau mobilitas keruangan yang menyangkut perubahan tempat kediaman secara permanen atau antar unit-unit geografi tertentu. Yang ke-9 ada teori Standing and Mantra. Menurutnya, migrasi merupakan perubahan tempat tinggal yang melampaui batas-batas wilayah yang telah ditetapkan selama 1 atau 2 tahun dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Yang ke-10 ada teori Ogu. Menurutnya, migrasi didefinisikan sebagai perubahan tempat kediaman yang menyangkut terjadinya perubahan secara menyeluruh yang disertai dengan penyesuaian dari orang yang pindah ke lingkungan masyarakat yang baru. Materi berikutnya yaitu perilaku migrasi. Perilaku migrasi akan dijelaskan oleh Sylvia Gisela. Kepada Sylvia Gisela, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu perilaku migrasi. Yang pertama, perilaku migrasi di daerah asal ke daerah tujuan yaitu A. Proses migrasi penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan. 1. Dalam memilih daerah tujuan, para migran cenderung memilih daerah yang terdekat dengan daerah asal. Kurangnya kesempatan kerja di daerah asal dan adanya kesempatan kerja di daerah tujuan. Ketiga, makin besar pengaruh daerah perkotaan terhadap seseorang, makin tinggi frekuensi mobilitas orang tersebut. 4. Makin tinggi pendapatan seseorang, makin tinggi frekuensi mobilitas orang tersebut. Yang B. Migrasi di daerah tujuan. 1. Kepuasan migran hidup di masyarakat tertentu tergantung pada hubungan baik migran dengan masyarakat. Kedua, kepuasan migran hidup di perkotaan tergantung pada kemungkinan migran mendapat pekerjaan pendidikan bagi anak-anaknya. Yang ketiga yaitu keinginan untuk kembali ke daerah asal tergantung kepada besar kecilnya kepuasan yang terdapat di kota. Yang keempat, migran di kota merupakan penolong utama bagi migran yang baru dalam mencari pekerjaan dan memondongkan di kota. Berikutnya materi yang terakhir yaitu jenis-jenis migrasi. Jenis-jenis migrasi akan dijelaskan oleh Afisa Kintani. Kepada Afisa Kintani, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afisa Kintani, NPM 201000700120030 akan melanjutkan presentasi tentang jenis-jenis migrasi. Yang pertama ada migrasi masuk, yaitu masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan. Misalnya ada warga negara asing yang datang ke Indonesia. Yang kedua ada migrasi keluar, yaitu perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah tempat asal. Misal ada warga negara Indonesia yang keluar negeri. Yang ketiga, migrasi neto, yaitu selisih antara migrasi masuk dengan migrasi keluar. Yang keempat, ada migrasi bruto, yaitu jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. Yang kelima, ada migrasi total, yaitu seluruh kejadian migrasi. Yang keenam, ada migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk antar negara. Yang ketujuh, ada migrasi semasa hidup, yaitu migrasi berdasarkan tempat kelahiran, di mana yang waktu pencacahan sensus penduduk bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat kelahirannya. Yang kedelapan, ada migrasi parsial, yaitu jumlah migran ke suatu daerah tujuan dari suatu daerah asal. Yang kesembilan, ada arus migrasi, yang merupakan jumlah atau banyaknya perpindahan
yang terjadi di daerah asal atau di daerah tujuan dalam jangka waktu tertentu. Yang ke-10 ada urbanisasi, yaitu proses perpindahan penduduk ke kota atau akibat dari perluasan daerah di kota. Ke-11 ada transmigrasi. Transmigrasi adalah salah satu bagian dari migrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah yang menetap ke daerah lain yang ditetapkan di wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan negara atau karena alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah. Pendorong dari migrasi yaitu makin berkurangnya sumber-sumber alam, menyempitnya lapangan kerja di tempat asal, adanya tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, dan lain-lain. Faktor penariknya yaitu adanya kesempatan untuk memasuki lapangan pekerja yang cocok, kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik lagi, kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.